Moza berjalan canggung mendekati ranjang. Linggah tengah berbaring dengan tubuh sadar. Kedua netra itu bertemu untuk pertama kalinya setelah hampir 2 hari. Pria di depannya menghilang tanpa kabar. Maaf baru sampai, ucap Moza menyapa Bu Alicia lebih dulu. Menyalin Taksim, perempuan yang pernah menjadi mertuanya itu. Tak lupa menyapa ramah Eyang Linggah yang juga tengah membesuk cucunya. Ini Moza, kenapa baru datang? Tanya Eyang Disya menyambut uluran tangannya Rama. Moza hanya tersenyum bingung. Seharusnya memang dia datang lebih awal dengan rasa peduli yang tinggi, malah baru sampai menampakkan batang hidungnya. Bagaimana keadaanmu, Mas? Maaf, aku baru kesini, tanya Moza sendu. Linggah menggeleng pelan, terlihat pelipisnya berbalut perban tangan dan kaki. Sepertinya pria itu mengalami luka yang lumayan parah. Bu Mariam juga ikut menanyakan hal yang sama. Tentu saja khawatir mendengar musibah yang menimpa Linggah. Gak apa-apa, yang penting kamu sudah datang, saut Linggah lirih, merasa begitu lega saat kembali melihat wajahnya. Linggah pikir dia tidak akan melihat lagi wanita yang selama ini memenuhi hatinya. Malam buruk itu menjadi hari terakhir hidupnya. Aku bingung saat kamu tak ada kabar, cemas banget semalam, tapi keadaan tidak memungkinkan aku langsung ke sini. Jelas Moza jujur, mempertimbangkan hari sudah malam dan juga bingung. Maaf sudah membuatmu khawatir. Seharusnya aku memberi kabar. Handphoneku entah kemana, ucap Linggah semakin semangat dengan kedatangan sang pujaan hati. Perasaannya lebih baik dan banyak semangat lagi untuk cepat sembuh. Tak bisa dipungkiri kehadiran orang tersayang selalu bisa membuat hatinya lebih baik. Bahkan semangatnya kembali terbit setelah berjibaku dengan rasa sakit. Cepat sembuh Mas, Gasta sudah merindukanmu, ucap perempuan itu sendu. Dia lagi sekolah ya, terima kasih doanya. Tapi ini yang rindu cuma Gasta doang, ibunya enggak ya? Tanya pria itu sempat-sempatnya di tengah banyak keluarga inti di sana. Kehidupan percintaan mereka memang bukan rahasia umum lagi. Bahkan semua keluarga besar tahu kalau saat ini Linggah tengah menjalin hubungan baik dengan mantan istrinya. Bahkan rencana indah yang sudah di depan mata Linggah bagi kemarin dengan keluarga. Sayang sekali nasib buruk menimpanya hingga harus mondok di rumah sakit. Moza hanya menimpali dengan senyuman. Tentu saja perempuan itu tak berani mengiyakan, walau hatinya dibuat ketar-ketir dan merasa cemas. Bahkan sedari kemarin kepikiran terus dengan ayah anaknya. Lukanya parah ya. Kamu gak fokus di jalan atau gimana? Tanya Moza ingin tahu kronologi yang sesungguhnya. Iya gak fokus, sepertinya aku banyak mikirin kamu. Sampai lihat aspal rasanya beda. Untung masih hidup, jawab Linggah di luar ekspektasi. Serius? Kenapa harus mikirin aku sih? Jadi gini kan, Moza mendadak merasa bersalah karena sempat menggantung jawaban beberapa hari. Namun dengan musibah ini nyatanya dia jadi tahu perasaannya saat ini, yang begitu takut akan hilangnya sosok Linggah terutama untuk Gasta. Ya habis gimana, bukan salah kamu. Aku mungkin emang lagi capek aja, agak pusing juga, jadi kurang fokus di jalan. Padahal kamu udah nungguin aku ya, tebak pria itu menghibur diri. Iya Mas, tiba-tiba kamu ngilang bikin cemas orang. Aku telepon gak ada jawaban, aku WA gak ada balasan. Gak enak banget rasanya, segitu khawatirnya sama aku, tanya Linggah dengan perasaan menghangat. Ya nggak tahu, tapi itu yang aku rasakan. Salah ya, balas Moza tertunduk malu. Linggah tersenyum di tengah rasa
tangan sakit, kaki sakit dan badan sakit, namun hatinya mendadak semangat dengan perasaan luar biasa baik mendengar pengakuannya. Seberpengaruh itu ternyata keberadaan Moza baginya hingga dalam sekejap mampu membuat Lingga dan Nendra merasa lebih baik. "Kamu bawa apa?" tanya Lingga mencoba untuk duduk. Walau sedikit kepayahan, Mosah yang melihat itu spontan membantunya. Kedekatan mereka sangat diberi apresiasi keluarga. Bahkan mereka memberikan ruang berdua dengan duduk menjauh dari bed rumah sakit, memperhatikan keduanya yang kini tengah membangun kedekatan secara alamiah. "Bawah buah-buahan, bawah kue, kamu mau makan? Biar aku kupasin." "Mau." "Bener, Za, suruh makan dia. Belum sarapan dari tadi, bahkan semalam juga tidak makan," sahut Bu Alicia. Sangat senang melihat semangat yang terpancar dari wajah Lingga semenjak kedatangan Moza. "Iya mah, nanti aku bujuk," jawab Moza mengiyakan. "Kamu kenapa nggak makan, Mas? Bagaimana mau cepat sembuh? Katanya mau nikah sama aku," ucap Moza mulai terang-terangan. "Kalau aku sembuhnya lama, apakah kamu mau sabar menanti? Apakah itu artinya lamaran aku diterima?" tanya Lingga, yang jelas takut dengan keadaan dirinya saat ini. Moza mengangguk yakin. Jangankan untuk beberapa hari, minggu, bahkan bulan, 4 tahun sendiri saja dia sanggup tanpa membuka hati. "Entahlah, Za, kakiku sakit, mungkin butuh waktu yang tidak sebentar untuk bisa berjalan normal kembali. Kata dokter tulangku retak kecil, ini sangat sakit, bahkan aku tidak bisa berjalan dengan benar. Apa kamu gak apa-apa menungguku sembuh? Tapi aku takut banyak yang datang padamu dengan fisik yang begitu sempurna." "Gak apa-apa, Mas, jalani saja dulu. Kamu pasti sembuh. Harus semangat. Ada Gasta juga yang pingin cepat kamu sembuh." "Terima kasih untuk jawabannya hari ini. Aku bahagia sekali walau harus menunda untuk kembali sah bersamamu," ucap Lingga sendu. "Iya Mas, sekarang makan ya. Katanya mau cepat sembuh," pucuk Mosah penuh perhatian. "Suapin sayang, tanganku sakit," pinta pria itu manjanya kumat. Mosah tak bisa menolak. Walaupun malu di bawah tatapan keluarga besar Lingga, nyatanya tangan pria itu memang terlihat diperban sana-sini. Mau tidak mau perempuan itu mengiyakan saja. Perempuan itu lekas menyuapi dengan telaten. Suapan demi suapan Lingga dapat dengan senang hati. Dalam sekejap saja isi piring itu telah kosong. Pria itu menghabiskan dengan lahap. "Nanti siang aku pulang dulu ya. Sebentar lagi harus jemput Gasta. Kamu gak apa-apa kan?" Moza harus menjemput putranya yang beberapa menit lagi pulang sekolah. "Iya, tapi nanti kesini lagi nggak? Atau biar orang aku aja yang jemput kamu di sini aja?" "Gasta mana mau, Mas, sama orang yang tidak dikenal. Dia pasti nungguin. Kasihan kalau telat. Bahaya juga, takutnya langsung keluar nanti sama ibu. Gasta kan kenal kalau ada ibu. Kamu di sini saja." Mendadak Lingga tidak mau ditinggal. Padahal niat hati Moza hanya ingin pulang sebentar, mengantar ibu sama menjemput Gasta. Dia juga tidak membawa ganti, cukup repot juga. "Nanti sore aku kesini lagi. Nginep juga nggak apa-apa. Sekarang aku pulang dulu, sekalian ambil ganti." "Iya deh, jangan lama-lama, Za. Belum juga berangkat. Sudah bilang jangan lama." Ternyata Lingga adalah tipe pria yang agak rewel kalau sedang sakit. "Iya Mas, tapi aku pulang dulu," pamit perempuan itu beranjak pamit juga dengan semua orang yang ada di ruangan. "Ma, Moza balik dulu, harus jemput Gasta," pamit perempuan itu pada Bu Alicia. "Iya, hati-hati di jalan, Zah. Nanti kesini lagi kan?" "Insya Allah, Ma," jawab Moza beranjak kembali mendekati Lingga yang saat ini memperhatikan dirinya tanpa jeda.
Zah, ada yang ketinggalan. Seru pria itu terasa berat saat Moza berpamitan. Apa mas, udah aku bawa kok, cuma bawa tas kecil ini, katanya menunjuk sling bag yang sudah ditenteng. Hati aku ini gimana, ucap pria itu membuat Moza tersenyum. Ayahnya Gasta ternyata super gaji, membuat seorang Sarah Moza bersemu malu akibat ulahnya. Bahkan orang-orang di sekitarnya ikutan salting dan menggeleng-geli melihat tingkah pria bucin itu. Jalan dulu mas semua, ucap Moza memungkasi dengan salam santun keluar dari ruangan sembari menggandeng tangan ibu. Hati kamu aman Zah, seloroh Bu Mariam saat sudah di pelataran rumah sakit. Ibu apaan sih, jangan ikut-ikutan deh, saut Moza malu-malu imut. Ibu senang lihat kalian akur, semoga rencana kalian dilancarkan ya, ucap Bu Mariam penuh doa. Amin, kasihan Mas Linggah malah sakit. Semoga sabar dan lapang dengan ujiannya, timpal Moza sembari memakai helmnya. Bu, langsung jemput Gasta ya, ini sudah jam pulang. Kalau nganter ibu dulu takutnya telat. Iya, jemput dulu aja, kasihan cucu ibu nanti nunggunya lama. Moza langsung bertolak ke sekolahan Gasta. Benar saja, bocah kecil itu sudah menunggu di ruang guru, menunggu jemputan. Moza langsung masuk memberi salam karena area sudah lumayan sepi. Beruntung sekolah di sini tidak membiarkan anak didiknya keluar dengan penjemputan yang jelas. Mama kenapa telat? Gasta langsung berhambur menghampiri ibunya. Maaf sayang, tadi ada urusan dulu, jawab Moza beralasan. Terima kasih Miss, pulang dulu, pamit Moza pada guru Gasta yang masih stay di kantor. Keduanya berjalan keluar dengan Gasta dalam genggaman. Nenek, ada nenek juga ikut jemput, seru Gasta menghampiri neneknya sembari berlari kecil. Halo sayang, sudah pulang? Saut Bu Maria menyambut hangat cucunya. Mereka langsung bertolak ke rumah istirahat sejenak setelah mengganti pakaian Gasta. Gasta maam ya, terus bobok siang dulu, nanti ngaji biar nggak ngantuk, ujar Moza membujuk putranya. Gasta yang baru saja pulang langsung asyik bermain, sepertinya belum tertarik untuk tidur siang atau makan. Belum ngantuk, mau main dulu, jawabnya sibuk sendiri. Moza kembali sibuk dengan aktivitasnya, sementara Gasta main hingga menjelang sore. Bocah kecil itu melewatkan tidur siangnya. Saat Moza menyuruh ngaji, Gasta nampak mengantuk. Tuh kan, kalau nggak bobok dulu pasti jam segini jadi ngantuk, omel Moza melihat putranya tak bersemangat. Daripada rewel dan tidur di TPQ, Moza akhirnya meminta izin tidak masuk untuk hari ini. Gasta benar-benar tidur dalam sekejap, sementara Lingga di rumah sakit menunggu kedatangan mantan istrinya terasa lama. Rasanya tidak nyaman sekali di daerah sakit begini, tidak bisa ngapel hal yang paling dinanti. Gegara insiden kemarin, jangankan berkunjung ke rumah calon makmum idaman, jalan ke kamar mandi saja nampak kepayahan, harus menggunakan kruk sebagai penopang kaki. Maaf ya, baru jenguk kamu tidak hadir dalam pertemuan penting tadi, baru tahu ternyata sakit. Asal menjenguk sore itu selepas pulang kantor. Tidak apa, sudah lebih baik kok, jawabnya santai. Tetap saja aku khawatir, seharusnya kamu tuh ngabarin. Emang udah nggak nganggep teman apa, omel Azel sembari mengambil duduk di bibir ranjang. Masih susah rasanya untuk abai dengan pria satu ini. Walau dulu pernah dicampakkan sedemikian rupa, nyatanya Azel masih sepeduli dan se-care ini.
Bahkan begitu mengkhawatirkan keadaannya. Handphone aku belum ketemu, semua pekerjaan sudah aku limpahkan sama asistenku. Kamu bisa lewat dia kalau ada hal yang menyangkut tentang pekerjaan, ujar Linggah yang sebenarnya tengah mengurangi banyak interaksi dengan sang mantan. Mendamaikan hatinya yang sempat memanas, tak ingin mengusik lagi tentang masa lalu. Biarlah mereka tetap berjalan, hanya karena memang ada perihal pekerjaan saja. Merasa perlu dan ada hati yang harus dijaga. Jadi dia berusaha sehati-hati mungkin dalam bersikap, tidak ingin mengecewakan seseorang yang kini sudah memberikan kesempatan kedua. Loh, kok belum dimakan? Gimana mau cepat sembuh? Ucap Azel melihat nampan yang masih utuh di atas nakas. Nanti saja, belum terlalu lapar. Tolak Linggah yang sebenarnya sedari tadi menunggu Moza. Kenapa perempuan itu belum sampai juga? Atau jangan-jangan Gasta rewel dan tidak bisa datang sore ini? Rasanya pria itu ingin pulang dan menyusulnya ke rumah. Aku suapin ya, bujuk Azel penuh perhatian. Terima kasih Zel, aku belum lapar, nanti saja. Tolak pria itu kekeh menjauhkan piringnya. Bukan apa-apa, dia hanya merasa tak nyaman saja dan berharap Azel segera pulang. Aku dengar kemarin mantan kamu dilamar romantis di sebuah pusat perbelanjaan. Apa gegara ini bikin kamu nggak fokus terus kepikiran? Tanya Azel kepo. Pasalnya sejak perceraiannya itu, Linggah tidak terlihat menggandeng pacar baru. Mungkinkah pria itu masih menyimpan rasa, sedang dengan dirinya masih sedingin es sejak memutuskan hubungan pacaran? Bukan, jawab Linggah irit bicara, tidak ingin membahas masalah yang telah lalu. Apalagi Moza kini sudah terang-terangan menerima lamarannya, walaupun belum diresmikan secara halal. Oh, syukurlah, jawab Azel merasa senang. Mungkinkah Linggah sudah berhasil move on dari perceraiannya? Azel berharap begitu agar pria yang kini tengah berbaring lemah itu bisa melanjutkan hidupnya. Raga Linggah di dekat Azel, tetapi otaknya terus kepikiran Moza. Dia menjadi tidak tenang. Mendadak ia merasa dejavu. Apakah ini termasuk sebuah karma dulu sewaktu masih begitu membenci Moza? Sedekat apapun mereka bersama, pikiran Linggah tertuju pada Azel, perempuan yang seharusnya tidak ia pikirkan dibanding dengan istrinya, membuat perasaan Linggah makin tak karuan sore itu. Kamu kelihatannya gelisah sekali, apakah sakit? Tanya Azel memperhatikan raut wajahnya yang tak biasa. Tidak, bukan, maaf Zel, aku sudah lebih baik, ujar pria itu sembari menatap pintu keluar, menanti kedatangan seseorang yang tak kunjung muncul. Duh, kenapa Azel tidak pulang-pulang sih? Batin Linggah merasa tak betah, takut juga Moza tiba-tiba datang malah salah paham. Hidupnya benar-benar tidak tenang selama belum kembali sah. Maaf Zel, aku harus istirahat, kata Linggah yang sebenarnya tidak enak hati. Namun demi kenyamanan perasaannya, dia terpaksa membuat Azel pulang cepat tanpa sakit hati. Oh, mau istirahat? Ya udah, sore juga, aku pamit aja kalau gitu, ucap Azel pada akhirnya. Linggah pun mengiyakan, ia memang butuh banyak istirahat, mengingat tubuhnya masih butuh perawatan. Setelah kepergian Azel, Linggah tidak lantas tidur. Ia kembali bangkit dari pembaringan, mengambil ponselnya di nakas, langsung menghubungi Moza tanpa banyak drama. Di mana? Kok lama banget nggak datang-datang? Omel Linggah di ujung telepon. Aku udah di rumah sakit dari tadi mas, cuma kamu kan ada tamu spesial, jadi takut ganggu aja, saut Moza di ujung telepon. Spontan langsung membuat Linggah tak karuan. Kamu sudah sampai di sini?
Jangan salah paham, Azel cuma jenguk doang. Cepetan masuk, kakiku nggak bisa jalan sampai depan, seru Linggah terdengar panik. Takut Moza salah paham seperti bayangan buruknya. Za, kamu dengar aku kan? Seru pria itu serasa ingin berlari dari ruangan itu dan pergi keluar mencari Mozanya. Iya mas, aku bakalan masuk kalau Azel udah nggak ada di sana. Astagfirullah, udah pulang sedari tadi sayang. Aku nungguin kamu dari tadi, nggak ngerti banget. Keluh Linggah sembari menengadahkan tatapannya ke pintu keluar. Moza belum juga muncul, membuat pria itu makin was-was saja. Au, desis Linggah nekat turun dari ranjang, mencoba berjalan normal. Seketika keju di kakinya makin memperparah keadaan. Dia terdiam terduduk kesakitan.